Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi thayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma wa na'udzu bika min hali ahli nar. Lillahi ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullah faslun. Ya bunayya wa mata sahatit taqwa ra'aita kulla khairin. Wahai anakku, ketika engkau telah benar-benar bertakwa, maka engkau akan melihat setiap kebaikan. Jadi kapan ketakwaan itu benar, niscaya engkau akan melihat seluruh kebaikan. Wal muttaqi la yura'il khalqa, dan ketahuilah bahwa orang yang bertakwa itu tidak tidak caper, tidak riya, tidak berbuat riya di hadapan makhluk, di hadapan manusia. Wala yata'arradu lima yu'zi dinahu, dan tidak melakukan atau menghadapkan dirinya terhadap sesuatu yang merusak agamanya. Gitu orang hakikat yang benar-benar bertakwa. Jadi ya ta'arradu. Jadi dia tidak membiarkan dirinya berhadapan dengan sesuatu yang merusak akan agamanya. Jadi pentingnya nataati itu begitu. Karena kenapa sumiyal qalbu qalban, dinamakan hati dengan qalb itu lisari'i taqallubihi, karena cepat berbolak-baliknya. Sekarang orang niat memiliki kebaikan, pengen melakukan jamaah, pergi ke masjid, di tengah jalan ada orang yang dicintainya, disukainya, caper terhadap orang tersebut. Tuh, ya kan? Makanya pentingnya menata hati demikian. Karena tadi hakikat orang yang benar-benar bertakwa itu tidak akan mencari perhatian atau tidak akan jatuh dalam riya dan tidak akan jatuh ke dalam hal-hal yang merusak akan agamanya. Wa man hafidha hududallahi hafizahullah, dan orang-orang yang menjaga batasan yang telah ditentukan oleh Allah, maka Allah akan menjaganya. Jadi ketika orang senantiasa menjaga apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah haramkan, menjagankan dengan sebenarnya, maka Allah akan menjaga orang tersebut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ihfazillaha yahfazuka. Jagalah batasan-batasan yang telah Allah tentukan. Ketika Allah memerintahkan ini wajib, ini haram, jangan melampaui itu. Artinya kalau yang wajib kerjakan dengan sebenarnya. Artinya kalau yang haram tinggalkan dengan sebenarnya. Itu yang dimaksud yahfazka, maka Allah akan menjaga dirimu. Ihfadillah tajidhu amamak. Kemudian kerjakan atau jagalah batasan yang telah Allah tentukan, maka engkau akan mengetahui bahwa Allah senantiasa menjaga maka Allah senantiasa mengetahui apa yang kita lakukan. Artinya dengan kita menanamkan di dalam hati kita bahwa Allah mengetahui segala sesuatu apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi dari Allah, maka itu akan mendorong kita untuk senantiasa konsistensi untuk menjaga takwa, berusaha untuk bertakwa. Itu maksudnya.
Wa alam ya bunayya anna Yunus alaihi salam, ketahuilah wahai anakku bahwa Nabi Yunus alaihi salam lamma kanat dakhiratuhu khairan. Lamma kanat dakhiratuhu khairan, tatkala simpanannya adalah suatu kebaikan. Naja biha, beliau pun selamat, biha dengannya dakhirah simpanan, minasyiddati dari kesulitan. Jadi ketika seseorang memiliki simpanan kebaikan, melakukan banyak kebaikan, maka bisa jadi hal tersebut adalah yang menjadi penyebab seseorang diselamatkan dari kesulitan. Selamat dari keburukan. Naja biha minasyiddati, dari kesulitan. Qala Allah azza wa jalla falawla annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Wa amma fir'aun falamma lam takun lahu dakhiratuhu khairan. Adapun Fir'aun ketika tidak memiliki simpanan kebaikan, lam yajid fi shiddatihi mukhlisan, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan, membebaskan dari kesulitannya saat tenggelam di ini. Keduanya menceritakan tentang bagaimana keduanya tenggelam di dalam lautan. Nabi Yunus yang tenggelam di dalam lautan kemudian selamat dan diam di dalam perut hiu. Tapi Fir'aun yang tenggelam gak selamat, gak ada. Kenapa ya? Ketika Fir'aun tidak memiliki dakhir, ketika memiliki simpanan kebaikan. Kenapa ya? Karena kita tahu bahwa orang kafir itu sebanyak apapun dia melakukan kebaikan, pada hakikatnya tidak ada kebaikannya sedikit pun. Sekalipun dia melakukan gambaran-gambaran kebaikan, memberikan bantuan terhadap orang yang du'afa, miskin, fakir, nyantuni orang du'afa. Ketika orang tersebut tidak memiliki iman, tidak ada kebaikannya. Begitu juga Fir'aun dengan yang terjadi terhadap Fir'aun, karena dia adalah seorang yang kafir, tidak memiliki iman, jadi tidak dicatat baginya kebaikan sedikit pun. Ini yang membedakan. Makanya pentingnya akidah itu di situ. Orang sebanyak apapun melakukan hal kebaikan, kalau tidak memiliki iman, tidak memiliki Islam, nggak akan ada kebaikan bagi orang tersebut sedikit. Faj'al lak qal faqila lahu al-ana wa qad asaita qablu. Dan dikatakan terhadap Fir'aun, apakah baru sekarang, artinya menyatakan, sementara sebelumnya kamu sungguh durhaka. Faj'al laka dakhaira khairin, maka jadikanlah olehmu wahai anakku simpanan kebaikan. Min taqwa tajid ta'siraha, dari ketakwaan. Jadi sebaik-baiknya simpanan, sebaik-baiknya perbekalan adalah takwa. Tajid ta'siraha, maka engkau akan mendapati pengaruhnya. Jadi efek pengaruh dari takwa itu sendiri akan dirasakan ketika orang benar-benar melaksanakan dengan sebenarnya. Wa qad jaa fil hadis, telah datang dalam sebuah hadis, ma min syabin, tidak ada seorang pemuda, ittaqallaha, yang bertakwa kepada Allah, fi syababihi, di waktu mudanya. Jadi tidak ada seorang pemuda yang bertakwa kepada Allah di masa mudanya, illa rafa'ahu Allahu fi kibarihi,
kecuali Allah angkat derajat orang muda tersebut di masa tuanya. Allah, lihat. Jadi Allah angkat derajat orang tersebut atau pemuda tersebut ketika tuanya, di masa tuanya. Makanya terkadang melihat orang muda atau anak muda yang istilahnya secara ketakwaan lebih bagus daripada mereka yang sudah tua, secara ideologi pemikiran perilaku lebih dewasa daripada mereka yang sudah tua. Allah angkat derajat orang yang bertakwa ketika muda, orang yang bertakwa ketika muda kelak ketika tuanya. Kembali lagi, takwa harus dilandasi dengan ilmu. Harus dilandasi dengan ilmu. Qala ta'ala walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Wa qala innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Wa alam anna awfad dakhairi ghaddu tarfi an muharramin. Ketahuilah wahai anakku, pembendaharaan atau dakhirah itu penyimpanan, bahwa pembendaharaan kebaikan, begitulah, pembendaharaan kebaikan adalah ghaddu tarfi, menundukkan pandangan an muharramin, dari hal-hal yang diharamkan. Artinya apa? Pembendaharaan kebaikan yang banyak adalah menundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan. Wa imsakul lisani, dan menahan lisan an fuduli kalimatin, dari banyak ngomong. Wa mura'atun lihaddin, dan memperhatikan batasan hukum-hukum Allah. Itu yang memperhatikan berarti apa? Tidak melanggarinya. Wa isarullahi subhanahu wa ta'ala amma ala hawan nafsi, mendahulukan, mengutamakan Allah, mengutamakan apa yang menjadi hukum Allah dari hawa nafsu, jadi mengedepankan keinginan hawa nafsu. Baik dalam perbuatan, perkataan, dan perilaku, ini semua harus didahulukan. Al-halalu bayyinun, dalam itu apa? Arba'in. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mustabihun. Hafal enggak itu? Apa? Payah. Mustabihun. Mustabihatun. Terus la ya'lamuha katsirun minan nasi faman ittaqa syubhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram kara'in yar'a hawla al-hima yushiku ayyuqa. Terus jadi itu mengedepankan jadi halal itu jelas, haram itu jelas, dan diantara keduanya apa? Syubhat, perkara yang syubhat, samar, tidak jelas halal haramnya.
di mana kebanyakan manusia itu tidak mengetahuinya, maka berhati-hati dari hal yang syubhat. Sungguh dia telah orang yang hati-hati telah menjaga agama dan kehormatannya. Jadi siapa yang jatuh ke dalam syubhat, berarti nyaris orang tersebut jatuh terhadap hal yang haram. Terus waqad arafta hadis as-salasil ladzi dakhalu ila gharin. Kamu telah mengetahui tentang hadis yang menceritakan bahwa 3 orang telah masuk ke dalam suatu gua. Ya, ada 3 hadis menceritakan 3 orang masuk ke dalam gua. Dakhalu ila gharin fantabaqat alaihim sakhratun. Kemudian terkurung oleh batu besar. Faqala ahaduhum, kemudian ini dalil juga sebenarnya, dalil kebolehan bertawassul, beristighosah dengan amal soleh. Qala ahaduhum, kemudian sekarang kita katakan kalau seandainya bertawasul dengan amal soleh diperbolehkan, tentu bertawasul dengan Rasulullah juga sama diperbolehkan. Karena Rasulullah lebih afdal, lebih mulia daripada amal soleh itu sendiri. Rasulullah adalah merupakan makhluk paling mulia secara mutlak. Rasulullah makhluk paling mulia secara mutlak, sebagaimana amal soleh tersebut juga adalah makhluk. Mana yang lebih mulia, makhluk dengan makhluk? Rasulullah adalah makhluk yang paling mulia secara mutlak. Jadi menceritakan hadis ini tentang 3 orang yang masuk ke dalam gua, kemudian tertutup dengan terkurung dengan batu. Kemudian yang pertama mengatakan Allahumma innahu kana li abawani, bahwa saya punya 2 orang tua. Ya Allah, aku masih memiliki 2 orang tua, wa auladun, dan anak-anak. Ya. Fakuntu, jadi anak-anak yang masih kecil. Fakuntu aqifu bil halibi ala abawayya. Kemudian saya memerah susu lalu diminumkan kepada kedua orang tuaku. Aqifu bil halibi ala abawayya askihima qabla auladi. Jadi saya memberikan minum susu tersebut kepada kedua orang tua sebelum anak-anakku. Fa in kuntu fa'altu dzalika li ajlika, kalau seandainya saya melakukan perbuatan ini karena ikhlas mengharapkan ridhamu, fafruj 'anna, maka selamatkanlah kami. Fanfaraja sulusus sakhrah, kemudian terbuka itu batu yang menutup sepertiganya, belum bisa keluar, bergeser. Paham itu? Waqala al-akhar, kemudian yang kedua berkata, Allahumma ya Allah, ini istajartu ajiran, saya telah menyewa seseorang. Fatasakhata ujrahu, kemudian dia pergi artinya hilang begitu. Fatasakhata ujrahu, kemudian tanpa mengambil upahnya. Jadi kan saya nyewa orang nih, kemudian orang tersebut pergi padahal upahnya masih sama saya. Fattajartu bihi, kemudian saya jadikan modal sebagai dagang. Jadi modal dagang, upah tersebut saya jadikan sebagai modal dagang. Jadi dimatikan mana? Faja'a yauman faqala, kemudian orang yang tadi saya sewa tersebut, orang yang sudah pekerja tersebut datang suatu ketika mengatakan, ala takhafullaha wa tu'tini ujrati, kamu gak takut terhadap Allah dan memberikan, artinya takutlah kepada Allah dan berikan
upah saya. Takut kepada Allah, lalu berikan sini upah saya. Wa qultu intaliq ila tilkal baqarah wa ra'iha fakhudha. Pergilah engkau menuju ke sapi-sapi yang sedang digembalakan, ambillah semuanya karena itu adalah upahmu. Artinya upah yang tadinya kecil kemudian dia jadikan untuk perdagangan, artinya dikembangkan. Upah tersebut tuh ambil upah kamu semuanya. Paham itu? Apa yang terjadi? Fa in kuntu fa'altu dzalika, kalau seandainya saya melakukan hal itu karenamu ya Allah, fafruj, selamatkanlah anna, terhadap kami, infaraja sulusa as-sakhrah, kemudian terbuka batu tersebut 2/3-nya yang menghalangi pintu gua. Wa qala al-akharu, kemudian orang yang ketiga mengatakan, Allahumma inni aliqtu binta ammin li, ya Allah saya telah suka, cinta, jatuh hati terhadap putri pamanku. Walamma danautu minha, ketika saya mendekat kepada dia, qalat, orang tersebut atau perempuan tersebut berkata, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, wala tafadda al-khatama illa bihaqqih, takutlah kepada Allah, jangan kau rusak cincin kecuali dengan haknya. Wa qumtu anha, kemudian aku pun bangkit meninggalkannya. Nggak jadi itu di perkaos. Ya, udah dilamar, perkosa. Orang tersebut cinta terhadap anak pamannya. Terus mau diperkosa. Mau diperkosa, kemudian perempuan tersebut bilang bertakwalah. Kemudian akhirnya laki-laki tersebut tidak jadi memperkosanya. Wa idza kuntu fa'altu dzalika, kalau seandainya saya melakukan hal itu li ajlika, karena mengharapkan ridho, ganjaran pahala darimu, fafruj anna, selamatkanlah kami, farufi'atis sakharatu wa kharaju, hingga akhirnya terbukalah seluruh pintu guha, dan akhirnya mereka keluar. Wa ru'iya Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu fil manami faqila lahu ma fa'alallahu bika, kemudian diriwayatkan dari Sufyan ats-Tsauri, beliau melihat mimpi. Ru'ya itu artinya, ru'ya itu melihat dalam mimpi, terhadap Sufyan ats-Tsauri fil manami, di dalam mimpinya. Faqila lahu, dikatakan kepada dia, ma fa'alallahu bik, apa yang Allah lakukan perbuat atas dirimu. Qala ma kana illa an wudi'tu fil lahdi, Sufyan pun menjawab ketika makana illa an wudi'tu fil lahdi, ketika aku diletakkan di dalam lahad. 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 Ketika aku diletakkan di liang lahad. Fa idza ana baina yaday Rabbil alamin. Wa dakhaltu fa idza ana biqailin yaqul Sufyan, qultu Sufyan. Sufyan, qultu Sufyan. Qala tadhkur yawman asartallaha ala hawak. Ketika dimasukkan dia ke dalam liang lahadnya, kemudian ada yang memanggil Sufyan, ya Sufyan, ya saya Sufyan. Qala, kemudian suara tersebut mengatakan, ingat enggak suatu hari ketika kamu mendahulukan apa yang menjadi Allah perintahkan daripada hawa nafsumu. Qultu na'am wa akhadatni sawani an-nusara minal jannah. Hingga akhirnya diambilkanlah
wadah-wadah mutiara dari surga. Jadi mengambil aku asawanin nusara, wadah-wadah mutiara dari surga. Allahu a'lamu bishawab.